فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Barakallahu fik. Mengenai mati mendadak ikhwah, kita sedikit ke belakang kajian kita bahwasanya mengenai ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kematian bisa saja dengan dimuqaddimahi, didahului dengan sakit, dan bisa saja didahului dengan tiba-tiba, seperti tiba-tiba gagal jantung misalnya, ya, tiba-tiba dia meninggal. Namun apakah ada kemungkinan mati mendadak itu dikarenakan ulah syaitan? Ya, apakah ada kemungkinan mati mendadak itu dikarenakan ulah syaitan? Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, kalau tentang matinya, siapapun tidak bisa ikut campur di situ. Ya, siapapun tidak bisa ikut campur di situ tentang matinya. Tapi terkadang mati itu ada sebab, ikhwah. Seperti seorang yang mati bunuh diri. Ya, mati bunuh diri. Tentang kematiannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang itu dia yang menyebabkan dirinya mati. Ya, dia menyebabkan dirinya mati. Oleh karena itu kematian seseorang bisa saja dengan berbagai macam sebab. Ya. Bisa saja dikarenakan syaitan. Tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikarenakan dia pengabdi syaitan mungkin, atau dia seorang yang main sihir misalnya, atau mungkin ada orang yang mengirimkan setan atau jin untuk menyantet dia sehingga dia mati mendadak. Bisa itu terjadi, ikhwah. Itu penyebab, ya, penyebab. Tapi kalau seandainya memang dia belum ajal, apapun penyebabnya nggak akan membuat dia mati. Allah menyatakan, misalnya ini Allah tetapkan ajalnya, kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Itu ajal namanya. Ya, itu ajal. Kalau seandainya apapun yang dikirim manusia, apakah santet, apakah dia mau dibunuh, ditikam misalnya, ya. Kalau ternyata memang dia belum ajal, ada saja orang yang selamat dari itu semua. Ditikam perutnya, seharusnya dengan akal kita dia harus mati. Tapi karena belum ajalnya, bisa disembuhkan, bisa diselamatkan. Seorang yang bunuh diri misalnya, terjun dia dari tingkat 10 misalnya, ya, terjun dari tingkat 10, bisa saja dia nggak mati karena berhasil diselamatkan. Ternyata ketika dia jatuh kakinya duluan, misalnya, bukan kepalanya duluan. Demikian, yang patah-patah kakinya, diselamatkan nyawanya. Demikian, karena belum ajalnya. Jadi kalau masalah ajalnya, masalah ajal itu nggak bisa siapapun ikut campur. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ajal, meninggallah dia. Kalau belum ajalnya, belum akan meninggal. Hanya saja penyebabnya itu bisa, ya, bisa. Bisa dikarenakan dia bunuh diri sendiri, bisa juga dikarenakan oleh syaitan. Namun perlu kita ketahui, ikhwah, ya, syaitan itu nggak akan bisa melakukan apapun kecuali gara-gara kita yang lemah. Allah sudah katakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya makarnya setan itu lemah, kata Allah. Manusia itu lebih kuat dibandingkan syaitan. Tapi gara-gara kita itu lemah dari hadapan syaitan, malah kita minta pertolongan dengan syaitan. Akhirnya apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan orang-orang laki-laki dari kalangan manusia itu minta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya menambah mereka menjadi lebih takut. Demikian, itu melonjak setan itu. Kalau kita takut dengan mereka. Makanya ikhwah rahimahullahikum, kalau penyebab bisa saja, ya. Penyebab itu bisa saja, bisa dikarenakan syaitan, bisa dikarenakan iblis, bisa dikarenakan santet, bisa dikarenakan bahkan mungkin hanya sekedar terkena kerikil kecil, itu bisa penyebab dia meninggal. Demikian. Semoga bisa dipahami. Kalau penyebab itu bisa saja, tapi kalau ajal, ya, ajal, kalau Allah belum tentukan ajalnya, apapun ceritanya, mau dibom pun dia, kalau dia belum ajal, belum meninggal. Itu dia. Tapi kalau sudah ajalnya,
sekecil apapun sebabnya bisa membuat seorang itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya ikhwah, bisa saja, bisa jadi setan ikut andil dalam membuat seorang itu meninggal. Tapi sebenarnya yang lebih dia pentingkan itu apa ikhwah? Kalau bisa sebelum dia mati, dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kitab Al-Musyaitan wal Jin, ya, Al-Musyaitan wal Jin, di situ disebutkan bahwasanya itu syaitan itu berupaya bukan hanya untuk merusak kita. Syaitan itu berupaya untuk merusak diri kita. Ya, begitu lahir sudah dia rusak. Kemudian dia juga berupaya untuk merusak harta kita. Ya. Makanya Rasulullah menyuruh kita agar mematikan lampu-lampu, agar setan nanti enggak menyuruh tikus untuk membakar rumah kita dan banyak hal. Ya, ingin membahayakan kita. Pokoknya dendamnya luar biasa ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, ya, kalau sebagai penyebab itu bisa saja. Allahu a'lam bishawab. Nah.